Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristan Desbari. Saya akan membawakan materi tentang pajak. Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Mengapa kita harus membayar pajak? Apa gunanya pajak untuk kita? Dan kemana dana pajak akan digunakan? Pajak sendiri adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Gunanya pajak untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, di bidang pangan, pertahanan keamanan, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa kita harus membayar pajak, yaitu sebagai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Pajak sendiri menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara lewat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dasar hukum pajak di Indonesia sendiri berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lalu, berapakah pendapatan pajak negara per tahunnya? Berdasarkan sumber dari kontan.co.id di Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar 1.577,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak baru sekitar 1.266,65 triliun. Namun di tahun 2020, pendapatan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar 1.070 triliun. Angka tersebut minus atau kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 1.332,7 triliun. Dari target akhir tahun sebesar 1.577,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak baru sekitar 1.266,65 triliun. Kontraksi atau menurunnya pendapatan pajak di tahun 2020 disebabkan pihaknya terbatas dalam melakukan intensifikasi penerimaan karena kendala pandemi COVID-19. Penerimaan pajak yang rendah menghalangi Indonesia untuk bisa membangun hal-hal yang sangat esensial dan penting bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ucap Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.